ketika kita punya gelar seperti itu, ternyata itu juga sangat berpengaruh. Apalagi gini loh, yang sangat disayangkan ketika ada ketika dengungan anjuran ya, kalau paling tidak hamba Tuhan itu S1 kan banyak teman-teman kita itu apa ya, berlomba-lomba masuk S1, walaupun banyak dari teman-teman hamba Tuhan yang saya perhatikan ya potong kompas, yang mungkin sekolahnya cuma tidak jelas tadi itu. Pokoknya gelar ya, mungkin 6 bulan selesai, S1 begitu. Tetapi begini, walaupun sempat waktu saya memperjuangkan waktu itu masih sangat sedikit yang S1 ya, apalagi dari gereja kita, memang saya sendiri waktu itu apa ya, waktu itu sangat sangat gimana ya, karena masih jarang hamba Tuhan di daerah kami itu yang notabene S1, notabene S1 mereka banyak ngomong, ngapain udah kelas 2 cukup lah. Bahkan kadang-kala tidak sedikit mereka melemahkan. Tetapi saya mantap saja ketika saya terbuka akan pendidikan itu, justru ya akhirnya toh kemudian mereka juga berlomba-lomba walaupun potong kompas begitu loh. Potong kompas dalam arti ya yang penting S1, masalah caranya gimana, nah, ya yaitu kan banyak kita tahu semuanya lah seperti itu. Ya. Saya kira di antara kita, saya percaya ya ketika kita tambah pendidikannya, otomatis itu akan sangat berpengaruh pendidikan kita. Apalagi kalau kita terjun ke masyarakat, terjun ke dunia pendidikan, mau nggak mau itu harus. Apalagi sekarang, ya saya perhatikan, ini guru PAUD aja, guru TK harus S1 kok. Saya kadang-kadang berpikir seperti itulah. Apalagi kalau kita pendeta, Anda melanjutkan pendidikan, kayak apa gitu loh. Saya kira untuk saat ini seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Mas Wel. Sekali lagi selamat ya. Oke, terima kasih. Soalnya beliau ini sebelum di wisuda kemarin diem aja. Di grup yang satu diem, di grup yang ini diem gitu. Nah, itu memang karakter saya seperti itu. Kalau udah suruh ngomong ya seperlunya lah. Apa? Tak kira lagi stres sama tesisnya. Enggak juga. Sebetulnya saya sudah selesai tahun lalu. Ya, sudah selesai. Cuma karena istilahnya belum beres semua dalam hal yang lain ya, belakangan baru wisuda. Udah tahun lalu, udah Desember tahun lalu itunya. Oke. Selesai. Oke, terima kasih. Thank you. Ya, jadi dari apa yang disampaikan memang ada pengaruhnya juga, bukan cuma secara secara knowledge, bukan secara kognitif saja, tetapi punya dampak juga, berani berbuat berani melakukan sesuatu yang berbeda, buka PAUD ya. Nah, ini kan kadang-kadang memang kalau kita lihat ya mudah-mudahan sih di angkatan kita nggak ada ya, tapi kan banyak teman-teman hamba-hamba Tuhan yang kayaknya mentok gitu loh. Jemaat cuma 2, 3, lalu bingung bagaimana mau menyambung kehidupan gitu kan dengan jadi penginjil lah gitu. Jadi penginjil. Mungkin belajar waktu di sekolah Alkitab ya, kan ada penginjil juga malam-malam itu cari Indomie gitu ya. Nah, kalau saya berpikir bahwa ya kenapa sih kok mereka nggak berani ambil sebuah tindakan, katakanlah buka kursus, buka les di tempatnya gitu kan. Nggak kan, kalau buka kursus matematika kan nggak harus sarjana matematika ya kan. Ya kalau nggak bisa matematika, buka kursus karate kayak apa kayak gitu ya. Ini sih cuma dan ini saya lihat memang teman-teman yang terdidik. Sekali lagi saya mau artikan bahwa terdidik ini bukan orang yang punya gelar ya. Orang yang terdidik ini adalah orang yang memang hasanah berpikirnya terbangun oleh sebuah proses. Itu jauh lebih berani mengambil sikap untuk mungkin sampai berbeda gitu ya. Keluar dari kotaknya, berani berbeda ketika dia nanti akan mungkin bisa dapat label yang tidak tepat dari tapi kalau Mas Yoel gembala bukan? Gembala. Oh, gembala. Tentu saja tetap. Ya berarti kalau
kalau Mas Yoel gembala berarti kita tetap harus nanya ini sama gembala yang lain yang sudah duluan di wisuda. Monggo Om Petrus. Ayo, kenapa kok sampean sekolah di Harvest? Harvest itu mana lagi tuh? GSRI ya, GSRI ya, Om. Ya, Om Petrus. AFGF. Hah? Harvest kalau nggak salah AFGF, punya AFGF. Harvest. Harvest. Kalau nggak salah ya, yang di Lipo Karawaci ya. Bukan, beliau yang di Semarang ini. Oh, Ayo, bukan. ya monggo yang punya sekolahan ngomong. Selamat malam Yang semuanya. sekolah di sana maksudnya. Benar apa yang tadi betul hampir sama. Kayak mirip-mirip buka cabang, rohnya sama sih. Sama memang seperti itu. Tapi ya Paling sini. Apa nggak di sini? Ini kalau ada aku sih setuju dengan sharing teman-teman tadi ya. Jadi yang penting nggak usah takut sesat aja lah. Nggak usah takut sesat. Itu aja kadang-kadang yang membuat kita itu nggak maju. Justru pikiran kita yang terlalu rendah hati sih. Kadang ada rendah hati. Saya Pak Andre, saya senang dengan ini. Ada tulisannya si bang dosen yang sedikit kacau. Di buku sejarahnya itu katakan begini, bahwa ada sedikit kerendahan hati yang apa ya? menyesatkan. Yang sebenarnya nggak boleh kita lakukan. Nah, tapi kerendahan hati yang membuat kita nggak berkembang, terlalu menutup diri, udah nggak memunculkan semua potensi kita. Ada Tuhan yang muncul dan sebagainya, sembunyi di balik salib. Tapi itu bukan kerendahan hati itu. ya itu konteks yang ditulis oleh si dokter Tom. Tapi aku setuju kok, Merendahkan diri. pokoknya kita memang harus belajar, tidak usah takut sesat aja. Apalagi kita sudah lewat sekolah Alkitab dan macam-macam. Kalau mau sharing soal pendidikan, ya buat aku sih. Tadi saya katakan, nggak usah takut sesat, belajar terus. Aku nggak tahu mau ngomong apa nih, udah pada hampir sama semua kok ya. Nah, aku mau nanya nih sama Mas Petrus. Orang-orang yang dilayani kan banyak simbah-simbah ya. Betul. Nah, ya kan apalagi ini kan di wilayah pelayanannya Mas Petrus ini kan di wilayah Desa, aku di desa banget. daerah yang ya dibilang zaman dulu enggak juga, tetapi kan masih sangat tradisional kelihatannya warganya. Banget. Nah, dengan kuliah, dengan studi sampai S2, bagaimana itu dampaknya ke mendidik mereka itu? Ada nggak perbedaannya? Pasti ada, tapi bener kok. Aku kan pelayanan di desa, jemaat simbah-simbah, Nuwun sewu maaf, di Ponen masuk pedalaman. Waktu aku mau sekolah, orang tuaku bilang gini, ngapain sekolah? Dia sebut salah satu nama jemaat yang yang kurang dan sebagainya. Mengutbain orang-orang kayak gitu, ngapain sekolah gitu. Ya ampun gitu kan. Artinya orang tuaku sendiri aja nggak dukung aku sekolah gitu kan. Nah, tapi dengan apa yang ditanyakan tadi, ya, apakah ada perubahan? Pasti ada. Jadi bukan di aku yang berubahnya, tetapi mereka yang merasakan kok, jemaat yang merasakan. Dulu dikhotbahin siapa, sekarang gini, jemaatnya bilang gini, Om, nggak usah undang-undang pendeta, khotbahin sendiri aja, gitu. Satu itu di mimbar. Yang kedua, kita lebih terbuka untuk kepemimpinan, manajemen dan sebagainya. Yang saya senang untuk mengoreksi gereja kita begini. Gereja kita itu
kebetulan aku kan di Harvest ya Pak Andre ya. Di Harvest Hmm. itu bukan teologi murni yang para teolog seperti jenengan, tapi Leadership ya. praktikal memang ya. Jadi saya diberkatinya begini. Kita itu di GPDI pemimpin itu berhenti, maaf, kalau dalam berorganisasi ketika tidak terpilih baru berhenti memimpin, ya kan. Yang kedua, ketika maaf meninggal dunia baru berhenti mimpin. Walaupun memang ada lagu selama hamba masih bernafas jadi pengerja itu. Artinya gini, dalam sudut pandang kepemimpinan kita nggak berani mengambil sebuah sikap untuk melahirkan pemimpin. Sehingga ya tadi, nunggu kita mati, nunggu dikudeta dan sebagainya. Nah artinya aku ada di posisi berubah berpikir seperti itu. Ya hasilnya dari sekolah. Hasilnya dari sekolah. Jadi salah satunya seperti itu. Saya tidak sedang mengatakan yang lain buruk, tapi sedang berkata ya ini hasil yang pada akhirnya tertular di jemaat. Aku tidak pernah takut kasih kepercayaan kepada jemaat. Nah dengan pemikiran ini aku nggak takut mengasih kepercayaan kepada jemaat dalam bentuk apapun pelayanan. Jemaat merasa diwongke gitu. Nek wong Jawa ngomong diwongke. Mereka dikasih kepercayaan dan mereka juga makin percaya diri loh. Pendetanya ngasih kepercayaan, pendetanya wakil Tuhan kan mereka lebih semangat melayani dan sebagainya. Nah dari semua itu ya tadi perubahan itu terjadi ketika kita mau belajar kok ya. Ya memang tidak hanya di bangku kelas belajar, tetapi biasanya di bangku kelas ini lebih tertata, lebih memimpin kita lebih baik. Mungkin itu aja sharingku, nanti kalau ada tambah-tambah. Thank you Om Petrus ya. Iya. Ya. Jadi jenengan ini kuliah berapa tahun ini? Aku kuliah untuk S2-nya 2 tahun setengah kalau nggak salah ya. Hampir 2 tahun setengah. Masih mau lanjut Sampai S3 enggak? baru pengen tok. Oh, baru pengen tok. Ya enggak, maksudnya Baru kan pengen tok. mungkin selama ini kan sibuk mikirin pendidikan, jadi lupa mikirkan yang lain. Nah, sekarang Enggak waktunya. juga. Oh, enggak. Nemani Pak Franky rupanya. Jangan dilanjutkan ojo aku tuh. mana yo, Pak Mas? Denavias Ojo jangan aku dilanjutkan. mana, Mas? Boleh rasa ado-ado angkatan di sini apa? Wes. Balik bener. Balik Izin. bener. Oke. Izin urun rembuk Pak Andre. Enggak boleh. Aku mau lihat dari sisi yang berbeda. Boleh. Malah dipotong. Saya salah Pak Ketua. Ini Pak D loh udah minta izin loh. Enggak, gara-gara dia ngomong makanya aku mau ngomong gitu Oh, loh. gitu. Ngomong aku enggak ngomong. Ya, dulu Pak D. Ini Pak Ketua mau ngomong apa nanti tanggepin. Ayo ngomong Yes, apa? ngalah ketua Ya, nih ngomong biar Pak- ngalah. Biar Mas saya dulu, aku belakangan. Begini, tadi kan yang pendidikan yang formal ya. Ada orang-orang yang memang sebenarnya punya hati untuk pendidikan formal, tapi karena kondisi keadaan akhirnya dia tidak bisa formal. Tetapi dia punya kemauan belajar. Jadi membuka otaknya tadi yang Pak Andri bilang bukan dari bangku sekolah. Nah, salah satu contoh itu saya ini kan ya nggak sampai STT ya, tapi puji Tuhan sempat kuliah. Jadi kalau karet itu mungkin daya lenturnya sedikit lebih ngerti. Seperti setuju Pak Roni Wower tadi. Juga Mas Andri bilang, kenapa nggak buka les? Kenapa nggak buka apa? Loh, di GPDI itu kalau sampai sudah sekolah Alkitab, kerja dianggap jatuh Pak Andri. Ada teman angkatan 43, dia pindah ke JKI. JKI ya. Saya inbox. Ini di daerahnya Om Wower sana, di Torang Petamang sana, di kampung sana. Bro, terima kasih. Loh kenapa? Itu teman-teman kita yang GPDI anggap kita ini sesat. Kenapa? Karena saya JKI. Nah, kenapa saya juga sampai melayani itu katanya kalau melayani itu harus sekolah Alkitab. Ya karena indoktrinasi yang salah. Nah,
Sekarang saya baru ngerti, baru ngeh bahwa melayani itu kan luas, tidak hanya jadi gembala. Kalau kita berpikir melayani jadi gembala, saya berpikir begini, seorang bapak gembala punya anak 4 semua disekolahkan sekolah Alkitab. Bapaknya nggak punya cabang, 4-4-nya pulang semua. Bapaknya tadi Om Petrus bilang, apalagi GPDI ganti pengurus kalau meninggal atau ditinggalkan atau dikudeta kan. Nanti anak-anaknya 4-4 rebutan. Jadi saya bersyukur begini, sekalipun tidak dalam bangku pendidikan formal STT ya, tapi mungkin karena saya berkesempatan kuliah secara di luar STT itu sebenarnya saya tidak ngomong sedang yang tidak kuliah tidak memiliki cara pandang yang luas, enggak, maksud saya begini, kemauan untuk belajar dan memiliki cara pandang yang luas, entah itu lewat jenjang pendidikan formal atau tidak, itu akan menolong kita melihat cara pandang yang jelas. Saya setuju dengan Pak Andri tadi bilang, kalau jemaat hanya 1-2, kenapa kamu enggak buka les-lesan? Kenapa enggak buka bikin roti, bikin apa? Bagi orang GPDI kuno itu kan dianggap, kamu enggak mengandalkan Tuhan. Saya hari ini mengerjakan pembukuan 1 panti Wereda. Ya karena memang menolong juga, itu juga saya jadikan pekerjaan. Saya bersyukur ilmu saya masih kepake gitu. Jadi dengan memiliki cara pandang yang luas, jadi saya mau garis bawahi dengan pendidikan tadi, yang saya maksudkan adalah saya mau mengambil benang merah tentang cara pandang yang luas akan menolong kita untuk tidak terkekang dalam nanti dibilang sesat. Kalau enggak GPDI ini hanya kaosnya dari bapak saya GPDI, tapi sebenarnya ya GPDI juga maksudnya. Nah maksud saya tidak hidup mati GPDI enggak. Saya pernah bukan debat di satu Facebook saya ini kan saya jadikan sarana untuk pelayanan. Dia nyinggung satu sinode non GPDI. Saya bilang, enggak, saya tidak sedang mengagungkan satu sinode kok. Saya sedang mengagungkan nama Tuhan melalui media sosial yang saya punyai. Jadi maksud saya sekalipun kita yang berkesempatan di menempuh pendidikan formal silahkan. Kalau saya sudah fokus kuliah anak-anak saya gitu ya. Karena anak-anak saya tak bilangin, "Nak, mau sekolah Alkitab?" Enggak, Pak. Aku sama mau. Nah, bagi yang belum berkesempatan, yang penting kita mau belajar. Belajar membuka diri seluas-luasnya. Jangan sampai nanti kita menilai diri dari dalam. Seperti Mas Joel tadi bilang, cobalah kita keluar. Melihat GPDI itu dari luar kayak apa gitu. Nah, Pak Roni ini kan ya hanya beda S saja kita, Pak Roni. Kita tetap bersaudara gitu ya. Jadi tetap mau belajar. Yang kedua tetap rendah hatilah, punya koneksi dengan Tuhan ya. Jadi saya bersyukur teman-teman yang berkesempatan untuk kuliah sampai jalur yang tingkat yang paling tinggi di dalam bidang pelayanannya, di pendidikannya. Saya bersyukur dan gunakan itu untuk menopang kita tadi. Cara pandang ini tadi sudah banyak menolong saya. Yang belum berkesempatan tetap mau belajar dan tetap rendah hati. Saya kira itu. Jadi kombinasi antara akal budi dimaksimalkan dan takut akan Tuhan juga dimaksimalkan. Saya kira nanti akan jadi satu sinergi yang sangat bagus. Saya kira itu Pak Andri, ngomongku gak iso tertata, aku nggak kuliah ya. Aku soalnya gini, dengerin jenengan ini ngomong mungkin nggak sekolah, tapi persoalannya kan ini apa ya, sudah petuah gitu loh, jadi susah dilawan. Ngono lah. Lah iya, orang tua lo ngomong kan nggak bisa disangka. Jawani-wani rupati kesikut. Jadi batu nanti. Saya pun begini ya. Saya ini anak laki satu-satunya dari orang tua kami. Dan ini ada adik saya yang membantu bapak di Klaten sana, di Klaten. Jemaatnya 80-an lah ya. Saya sudah sampai pada pandangan begini. Kalau diminta neruskan, ya tak teruskan. Sambil tetap dengan adik saya gitu. Tapi kalaupun tidak, juga tidak jadi soal. Karena bagi saya melayani tidak harus jadi gembala. Itu yang saya maksudkan dengan pola pikir yang luas, sehingga kita tidak apa ya, melayani harus jadi gembala, enggak seperti itu. Bagi saya seperti itu. Dimanapun kita berada, maksimal potensi, bahkan di marketplace pun kita juga jadi berkat di sana. Saya kira itu
inti dari pelayanan itu. Iya, ini saya tahu kalau Pak Denavias ini juga bukan cuma berpendapat, tapi juga dia curhat sih sebetulnya ya. Kan memang punya pengalaman yang, ya artinya ketika ternyata dengan wawasan, ya non sewu, Ya. saya bilang wawasannya waktu itu sempit, ya kan, wawasannya waktu itu sempit. Beruntung wawasannya terbuka dan dia bisa melakukan sesuatu yang dia tidak mengungkung pelayanannya. Justru kalau dia tetap pada konsep yang lama, barangkali Ya. sekarang masih galau, masih akan galau. Ya. Itu yang bisa. Malah kalau saya gini, Pak D, jadi waktu perintisan di satu tempat itu di daerah Balaraja sana, saya selalu bilang sama istri saya, setiap bulan November saya akan bertanya sama Tuhan, sudah bendera finish belum? Ya kan, sudah bendera finish belum? Istri saya bilang, ya, oh setiap tahun tanya gitu, Januari sekat lagi di situ. Setiap November nanya, Natalan lewat, Januari mulai lagi. Sampai akhirnya tahun 2016 itu final, ya. Dan mungkin orang berkata bahwa iya itu perintisan, ngomongnya begitu. Nanti kalau sudah jadi gembala yang istilahnya ber-SK bagaimana? Sampai sekarang juga saya masih berpikir begitu. Ya masih berpikir kapan Tuhan kasih bendera finish itu, sehingga saya harus kemana lagi, ya tidak berpikir bahwa ini akan diteruskan ke generasi berikutnya. Walaupun saya juga bisa melihat siapa yang akan jadi jadi apa dari antara anak-anak ini, tapi saya tidak berpikir seperti itu. Nah, kenapa? Karena mungkin juga ketika wawasan kita ini terbuka, kita lebih banyak memiliki pilihan ya. Ya. Lebih memiliki banyak opsi untuk tidak terkooptasi dengan ambisi-ambisi yang sempit di dalam organisasi misalnya. Ya kan ada banyak orang yang kepengen jadi organisasi, jadi ini. Ya, lalu ketika ada orang-orang yang bilang, saya cuma bilang kenapa ya kok harus merana begitu ya hamba-hamba Tuhan GPDI. Lalu mereka bilang, ya Anda enak ngomong begitu. Anda punya area untuk berkiprah di luar sana. Loh, tapi saya pikir kan saya juga bisa berkiprah di luar sana bukan karena saya berangkat dari punya kiprah dulu. Kan jeblok juga tadinya, nggak punya kiprah juga. Tetapi ketika saya mengembangkan diri, ternyata pengembangan diri itu tidak berguna di sini, dan pihak lain yang memandang berguna, ya makanya tempat itu ada sama saya. Tapi untungnya saya tetap, bukan untungnya saya bilang Pastor Roni jadi nggak beruntung, tapi hebatnya saya tetap di GPDI. Itu yang sebagian orang suka loh iya kan, kalau Om Petrus terus Mas Yoel kan sekolahnya di tempat lain gitu kan, ya numpang sekolah, dia balik lagi ke rumah. Nah, kalau saya kan dipanggil pulang untuk jadi gembala. Ada yang numpang nikah kali. Ah, kan udah mulai ngomong gitu kan. Bukan Itu saya loh lagi yang deh. mancing. Bukan saya loh yang mancing itu. Iya Langsung deh. daftar itu ya. Ya, ya Om Martin. Halo, mantap ya, lanjut. Lanjut. Ya, oke. Nah, jadi dari apa yang kita diskusikan, pendidikan itu ternyata membuat orang-orang yang terdidik ini memiliki wawasan yang lebih lebih terbuka dan berani membuat menarik diri dari garis yang umum, kan seperti itu. Bahwa GPDI adalah yang the number one, sehingga dulu sempat ada slogan sekali GPDI tetap GPDI. Untungnya Bapak Gembalanya Ibu Agustini punya slogan lebih keren ya, sekali Yesus tetap Yesus. Itu ya itu
yang mestinya sebetulnya kan. Tapi kita sempat ada loh ya slogan seperti itu kan. Sekali GPDI tetap GPDI. Ya. Nah ini kan membuat kita berpikir ya kita jadi terkungkung di situ. Nah kita lanjut ke topik yang berikutnya. Kita bicara tentang pelayanan. Nah menurut kita ini, atau mungkin masih ada lagi yang mau menyampaikan? Saya mau lihat dari sisi yang berbeda, Mas Oh Andre. iya. Ini Ya, tadi saya punya bukan perasaan mau Bang pindah, Andre tapi ya. kok kayaknya masih ada yang mau Saya mau lihat dari sisi yang berbeda. Ya. Semua kita sepakat bahwa kan ada perubahan ketika kita memiliki bekal pendidikan yang istilahnya mumpuni lah untuk itu. Tetapi perubahan itu ada pada dua sisi juga. Sisi positif, ada juga pada sisi negatifnya di sisi itu. Ya. Karena dari apa yang disampaikan semuanya yang bagus-bagus tentang pendidikan itu, ketika kita memiliki, ya dalam konteks ini kebanyakan yang kita bicarakan adalah gelar, karena yang dibicarakan adalah STT. Soal konteks belajarnya itu adalah pendidikan seumur hidup, belajar seumur hidup, proses belajar mengajar itu soal yang lain. Tapi dalam konteks yang kita bicarakan pada malam ini, kita berbicara tentang pendidikan, dan kebanyakan yang dibicarakan adalah dalam pendidikan teologi. Dan konteks itu membuka wawasan dan istilahnya memberikan gambaran bagi kita untuk melihat kita dari sisi luar. Itu memang benar semua. Tapi ada juga sisi-sisi lain yang bisa kita amati yang terjadi di sekitar kita. Ya, jadi beban akademis itu juga mempengaruhi kita dalam melayani. Kadangkala seperti itu. Karena saya menghubungkan dengan pelayanan ya. Karena beban akademik itu bisa membebani seseorang itu dengan membebani pelayanannya. Karena tidak sedikit justru ketika memiliki gelar dalam konteks pendidikan teologi, justru ketika berkhotbah di depan jemaat karena beban akademik yang sedang disandang itu, akhirnya memaksakan diri untuk mencoba mempergunakan istilah-istilah teologi di tengah jemaat yang justru susah untuk menjangkau istilah-istilah itu, sehingga jangkauan khotbah yang disampaikan justru membuat jemaat yang dilayani itu menjadi tambah bingung. Itu seringkali terjadi di dalam prakteknya yang sedang seringkali terjadi. Lalu kemudian yang kedua, ada satu penelitian yang pernah saya baca, saya tahu itu di luar negeri. Di situ dikatakan bahwa pendidikan teologi itu mengubur 70% iman. Nah, jadi pendidikan teologi itu mengubur iman orang yang ada di pendidikan itu 70%, saudara. Jadi bagi saya ini warning di sekitar kita yang menjadi praktisi pendidikan ataupun kita yang mengikuti pendidikan. Itu warning bagi kita. Teman-teman yang jadi praktisi pendidikan sekarang, ini warning. Artinya saudara-saudara yang mengajar tidak hanya sekedar mengajar, tetapi bagaimana membuat pendidikan teologi itu tidak menjadi kuburan iman bagi dia. Karena jujur saja, ketika saya mengamati Facebook, saya mengamati diskusi-diskusi yang ada baru lulus teologi, begitu semangatnya lulus teologi, lalu kemudian membantah setiap istilahnya doktrin-doktrin yang sebenarnya adalah sebuah kebenaran, hanya karena ingin istilahnya orang Manado bilang tunjung jago gitu loh. Dan itu seringkali terjadi itu. Jadi pendidikan teologi kalau tidak disikapi dengan benar, ini berbahaya, akan berdampak ke sana di
sisi itu mulai merasa diri seperti yang dikatakan Bu Roni tadi, itu prestisnya naik. Itu pasti, karena prestis itu bagian dari istilahnya apa perjuangan kita ada prestisnya, itu wajar-wajar saja. Tetapi jika prestis ini tidak dikelola dengan hati yang benar-benar melayani, prestis ini akan jadi bumerang yang bisa membuat mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi, atau kalau saya katakan beban akademiknya itu justru menjadi lebih jumawa, kehilangan sikap melayani. Padahal pendidikan seharusnya beririsan langsung dengan pelayanan. Tapi tidak sedikit yang justru ketika memiliki pendidikan lupa tentang hal pelayanan, karena mendefinisikan pelayanan itu hanya pada khotbah, hanya pada bagaimana dia mengajar. Artinya tidak mendefinisikan pelayanan itu pada sikap bagaimana melayani. Ya, jadi saya meneropong dari sisi yang berbeda. Jadi mungkin bagian teman-teman melihat bagaimana ada, saya sendiri di jemaat saya, karena jemaat yang kami layani ini juga jemaat yang ada di desa, saya tidak berusaha untuk tidak menggunakan istilah-istilah teologi, bahkan istilah-istilah pendidikan tinggi, fakultas itu. Saya dulu pernah kuliah di Fakultas Teknik, jadi saya cukup punya wawasan untuk kuliah sekuler. Jadi saya tidak berusaha untuk tidak menggunakan istilah-istilah itu, karena pada akhirnya juga itu akan membuat jemaat tambah bingung dengan keadaan yang ada. Bolehlah, seperti Bro Yusak bilang, jemaat sekarang sudah lebih pintar, mereka bisa cari referensi di mana-mana, karena sekarang TikTok aja sudah penuh dengan khotbah dan pengajaran gitu. Jadi jemaat sudah bisa belajar dari bagian-bagian media sosial yang ada. Cuman yang saya mau warning kepada kita, soal pendidikan dan pelayanan ini harus terus beririsan. Jangan sampai dia berdiri sendiri sehingga definisi pelayanan kita cuma sampai di khotbah, cuma sampai di mengajar, lalu kemudian kita lupa sikap untuk melayani. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Ya, nah ini makanya ini jadi bagus juga, ini jadi jembatan ke bagian yang dimana kita harus fokus bahwa siapapun kita, ya, mau sekolahnya S0, S1, S2, S3, S7, STLR, semua tetap harus kembali kepada pada hakikat hidup kita, melayani. Nah, bagaimana kita bisa melayani? Dan ini sebetulnya yang harus kita tanya, apakah dampak pendidikan itu kepada diri kita di dalam kita melayani, ya. Nanti ini akan bisa ketemu irisannya bagaimana cara kita memandang apa itu pelayanan. Apa itu pelayanan? Bagaimana kita menyikapi pelayanan yang kita kerjakan. Ya. Nah, di tengah-tengah kita ini ada nih, dia bukan gembala, ya, tetapi juga dia ada di lingkungan garis ortodok lah, kalau saya mau katakan begitu. Kalau garis konvensional kesannya kayak gimana ya, garis ortodok. Nah, ini Ibu Tini ini dipercaya jadi pengajar di gereja. Nggak tahu dong gerejanya di mana kan. Ya, kalau gereja saya sih oke-oke aja, tapi kan ini gerejanya haluannya kan memang haluan ketapang dan keramat gitu. Ya. Bicara pohon ketapang aja udah keramat, tambah lagi nih tempatnya keramat lagi. Neo Soho. Soho. Nah, itu Ya, bikin Neo Soho juga. iya, Tiga. itu pun bikin keramat juga itu. Oh iya, betul. Mengerikan juga. Nah, coba di-share karena beliau ini kan sekolahnya rodo-rodo nyeleneh ya, nyeleneh. Kalau Mas Yoel, Om Petrus gitu
Ya dia nyelennya cuma berani keluar dari ranah yang biasa, tapi ini dia berani keluar dari wilayah kandang singa terus masuk ke tempat lain. Ayo, Bu Tini, bercerita Iya. sedikit tentang Oh, manfaat dari pendidikan ini. terima kasih. Saya sebenarnya tadi mau jadi pendengar saja ya, karena saya sendiri sampai saat ini masih dalam status membantu pengembalaan pengerja gitu ya, bukan gembala. Dan kalaupun kemudian kembali membekali diri dalam bangku perkuliahan, itu juga sebuah sebuah kondisi yang menjadi sebuah kerinduan saya untuk mengembangkan diri. Pada dasarnya karena ketika tahu bahwa ada banyak yang mesti saya benahi dalam diri saya supaya saya bisa melayani dengan baik. Sebenarnya tadi apa yang Bapak-bapak ya sudah banyak suarakan, sebenarnya kan itu adalah suara kita masing-masing ketika kita dibekali dalam pengetahuan, apalagi di jenjang akademis, dan itu memang lebih banyak sekali lagi berdampak baik positif ataupun negatif. Itu balik lagi pada pribadi kita masing-masing, dan balik lagi bahwa motivasi apa yang mendorong kita. Panggilan itu membuat kita punya semangat untuk melengkapi diri dengan baik, supaya kita juga dapat melayani dengan baik. Dan dengan melengkapi diri dengan baik itu sebenarnya tadi saya sudah simpulkan. Ada dua hal yang di sana kita bangun, gitu ya. Yang dari dalam diri kita mampu mengembangkan diri kita bisa membuka wawasan jauh lebih luas. Itu juga yang kemudian ketika saya ditanya sama Bapak Gembala, karena saya diminta masuk untuk di STTPJ gitu ya. Saya memilih ke STT Jafri Jakarta. Saya ditanya, kenapa kamu mau ke sana? Saya jawab dengan singkat, saya ingin memandang dunia lebih luas. Itu aja. Lalu, oke, boleh kamu ke sana. Tapi setelah itu nanti kamu balik lagi. Saya bilang, iya, saya mau melanglang buana dulu supaya saya bisa melihat lebih luas. Keluar, nanti saya akan balik ke dalam, dan memang saya kuliah lagi gitu ya, meskipun memang STTPJ sampai hari ini untuk S2-nya belum terakreditasi. Lalu saya menempuh kembali pendidikan di STT Jeffrey Jakarta untuk ambil magister teologi. Nah, tadi dari wawasan, lalu yang kedua itu lebih ke dalam diri kita lebih bijaksana. Kenapa? Dengan wawasan yang lebih luas, pertimbangan kita itu jauh lebih matang. Dan ketika dalam pelayanan, kita itu akan dibawa untuk lebih melihat kebutuhan dari jiwa-jiwa. Meskipun irisannya itu pasti dengan kehidupan pribadi kita. Antara kita, keluarga kita, gitu ya, dan jiwa-jiwa itu selalu irisannya ada di sana. Bagaimana kita bisa membalance semua itu. Sebab figur kita dibutuhkan di keluarga, tapi juga dibutuhkan di dalam jemaat. Kadang-kadang kita sukses di dalam pelayanan, tapi dalam keluarga jadi berkurang gitu ya. Atau di sisi lain kita sukses dalam keluarga, di sisi pelayanan kita jadi berkurang. Lalu meningkatkan kemampuan. Nah, ini juga kemudian saya juga rasakan bagaimana menggali Alkitab gitu ya. Hermeneutiknya jauh lebih matang gitu ya. Jadi nggak sembarangan mengeksegesa ayat, comot ayat, berdiri satu sana sini gitu ya. Tapi lebih tertata karena sudah dibekali dengan ilmu, dan sekali lagi proses ini akan matang kalau kita menempuh jalur prosesnya yang alami. Jadi enggak sistem kebut gitu atau jalur pintas sekian bulan langsung selesai. Tapi di situ kita berproses untuk memunculkan kualitas kita sebagai seorang yang menempuh pendidikan secara akademis. Nah, kalau kemudian yang keluar yaitu tadi ya, pergaulan makin lebih luas karena kita semakin bijak, lalu kualitas pelayanan kita jadi berbeda, lebih baik dari sebelumnya. Dan kita akan lebih lentur, itu tadi salah satunya kita lebih lentur. Nah, kelenturan ini membuat kita bisa mengikuti berbagai kondisi. Sebab kita tahu kan kita hamba-hamba Tuhan di GPD ini kita masuk di area usia, di berbagai usia gitu ya. Dari sekolah minggu sampai lansia. Dan setiap fase perkembangan di usia-usia ini kan tentu kebutuhannya berbeda. Yang tadi dikasih contoh oleh Pak Franky,
orang yang sekolah sederhana, tingkat pendidikannya, sekalipun kita dilengkapi secara akademik, tapi kalau kita mengerti audiens kita, kita akan tahu bagaimana kita membahasakan Alkitab itu secara sederhana. Kebutuhannya ada di sana. Saya menempuh pendidikan juga, ambil magister konseling, dan di situ diajarin tentang psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, dan banyak hal gitu. Makanya saya juga sering sharing dengan Pendeta Andreas yang juga banyak memberikan masukan dan bimbingan buat saya gitu ya. Sekalipun apa tadi makanya dibilang jurusannya sangat patah gitu ya, berbeda harusnya gitu. Awal memang saya juga sama Om Hani nggak diberikan izin gitu, tetapi saya kemudian melobi tante mengizinkan saya sampai saya mendapatkan beasiswa dan saya teruskan gitu. Dan hari ini kalau saya kemudian dipercaya untuk melayani konseling pranikah dengan sesi yang secara profesional saya jalankan, itu sesuatu yang luar biasa gitu. Di sejauh ini ya, dan memang ada beberapa yang kemudian saya bergerak khusus di bidang konseling itu untuk membangun wawasan ya, aware gitu ya, bahwa oke, teologi iya, tapi ada ilmu-ilmu yang lain juga mendukung. Tapi untuk itu memang mesti bijak mengintegrasikan karena tidak semua bisa. Nah, saya banyak sih juga dibimbing sama Pak Andreas. Sering ngomong bareng-bareng. Ya, itu sih. Jadi sekali lagi balik lagi kepada diri kita masing-masing, motivasi kita dan panggilan kita, di mana kita ada maka kita akan punya kerinduan untuk melengkapi diri dengan baik. Dengan melengkapi diri dengan baik, kita bisa melayani dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ini ya. Jadi proses yang benar itu akan mendatangkan hasil yang benar. Hasil tidak membohongi proses. Nah, ini yang mungkin juga tadi kekhawatiran dari Pak Franky ya, banyak orang yang jadi apa namanya jet lag ya. Jadi dia mampir ke tempat pelayanannya Pak Franky atau Om Petrus, jet lag kan, langsung tetap aja khotbahnya dengan gaya Soho misalnya. Ini aku pinjam nama Soho karena sudah pastilah di Soho itu ya kan, Soho beda dengan Ketapang, beda dengan Keramat, segmentasinya tuh berbeda lah. Jadi jauh lebih modern sih. Ya, jet lag lah. Kita biasa ngomong di Soho terus datang ke tempat Om Petrus, ya gayanya tetap dibawa ke sana. Mungkin ada sebagian juga yang mau menunjukkan bahwa dia sarjana, barangkali kan begitu. Ya. Tapi kita lihat kalau orang yang berproses itu tadi sebetulnya ini menyakitkan apa yang diomongin Bu Tini ini. Kalau prosesnya wajar ya, normal ya, tidak potong kompas ya gitu kan, kalau itu akan ikut membentuk karakter kita juga, bagaimana bisa membuat kita berani beradaptasi ya. Tentunya saya sih pikir memang belajarnya di Jeffrey ya kan. Nah, itu kan Injili ya. Nggak tahu kalau Bro Yusak pasti juga dipengaruhi oleh konsep-konsep Injili, tapi kan beliau tidak. Ya, kalau pulang ke rumah juga bapaknya sendiri lah, paling ngomelin pribadi. Tapi kalau ini kan Bu Tini kan pulang ke kandang ada Bapak Gembala yang menjadi pengawasnya, itu lebih repot. Nah, bagaimana kebijakan itu bisa dipelajari juga sebetulnya melalui adaptasi kita di luar sana. Ya, tentunya bagaimana kita beradaptasi di tempat atau sekolah yang bukan warnanya sama dengan kita, lalu kembali kepada warna yang sama, tentunya ini akan mempengaruhi kebijaksanaan kita juga. Ya. Nah, kalau tadi Bu Tini menggunakan ilmu-ilmu yang secara umum bisa dikatakan sekuler, lalu menemukan irisannya dengan konsep-konsep teologi sehingga bisa dipraktekkan. Ya, saya salut karena beliau di dalam keterbukaannya mampu beradaptasi
di lingkungan yang masih sangat kental warna dasarnya GPDI itu ya. Ya, bagaimana kan kalau Bapak Gembala sangat kental sekali, ada masalah apa berdoa saja gitu. Zaman sekarang kan sudah bukan berdoa saja. Makanya tiap kali ketemu saya dia selalu bilang kalau sama pengerja yang satu itu selalu ada jawabannya dan membuat saya diam. Saya kasih jawaban yang sangat sederhana sih sebenarnya. Kayak kenapa kamu mesti kuliah di luar? Saya bilang saya ingin membuat dunia lebih luas. Orang nggak kuliah juga pintar kok. Saya bilang kalau buat om pintar, tapi buat saya harus kuliah supaya saya pintar kayak om. Simpel ya jawaban saya, maksudnya karena kalau saya berargumen dengan beliau yang jago argumen, saya tidak akan dapat. Tapi saya guyon sambil membuka wawasan dia bahwa ada hal-hal yang di luar sana juga bisa menjadi pembelajaran buat kita gitu. Meskipun memang saya juga berikan keyakinan kepada beliau bahwa saya tahu pijakan saya, itu sebabnya ketika saya mengintegrasikannya, saya tidak main-main untuk menempuh pendidikan teologi sampai di S2, lalu magister konseling saya juga S2 gitu ya. Jadi memang saya menempuh pendidikan, berusaha mengembangkan diri, menguasai kedua ilmu ini dengan baik, dan sampai sekarang pun untuk konseling dan psikologi saya masih terus belajar, mengikuti pelatihan, lalu ada sertifikasi yang juga saya ikuti gitu ya. Jadi memang terus berkembang dengan kondisi yang ada. Lalu untuk teologi saya memang juga terus belajar. Kadang-kadang juga dapat masukan dari beberapa orang yang berkompeten yang buat saya juga terus belajar. Karena buat saya belajar itu menambah sesuatu dalam hidup saya dan memperbaiki diri saya sendiri, sehingga ketika saya memperbaiki diri saya tahu tempat saya tahu batasan saya tahu kemana tujuan saya, maka saya punya langkah yang efisien dan tepat untuk ke sana gitu sih. Itu aja. Terima kasih. Thank you ya. Dan mungkin saya juga mau bilang bahwa nggak mati karir kok ya orang yang berani belajar itu. Ya walaupun sebetulnya areanya dia tuh bisa mati karir itu kalau di Ketapang, kalau beda-beda dikit. Tapi gitu kan. sejauh ini ya yang Tuhan buat saya adalah ketika saya ke daerah saya banyak dipakai di Injili. Mereka tahu. Karena Jeffrey. Iya. Karena saya lulusan Jeffrey, jadi mereka undang gitu, dan saya harus pakai baju kebesaran gitu ya untuk khotbah gitu. Iya. Dan mereka cari gitu, kalau saya ada di sana mereka cari itu pasti diundang biar Laksmini tetap diundang gitu, dan saya juga cukup kaget itu ya. Lalu untuk mungkin di Ketapang sendiri ada momen-momen tertentu yang memang saya melayani gitu. Tapi sejauh ini di pelayanan mimbar pun dan online masih Tuhan percayakan gitu ya. Tapi memang saya jauh lebih berkembang di luar. Untuk pelayanan konseling, saya kadang-kadang diminta untuk bawain seminar, pelatihan, dan sebagainya gitu. Kalau di luar Jakarta, saya lebih banyak dipakai di Injili. Memang itu ya, orang tahu latar belakangnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Agustini. Ya, dan kita sudah lihat bahwa secara positif memang pendidikan ini membentuk diri kita, ya. Sekali lagi pendidikan ini kan kalau lihat terminologi pendidikan kan ada 3 ya, ada formal, non formal, dan informal. Artinya pendidikan itu tidak hanya didapat lewat bangku sekolah yang formal, ya. Informal itu juga sangat kuat dampaknya. Tetapi intinya adalah bahwa pendidikan ini membuka apa yang masih tertutup, ya, menjelaskan apa yang masih kabur sehingga kita lebih banyak terbuka di dalam lingkaran pengetahuan itu. Selalu ada lingkaran baru yang kita akan temukan, dan kita akan berhenti sampai di lingkaran ke N, artinya lingkaran yang tak terhingga nantinya. Kita tidak pernah sampai kepada lingkaran pengetahuan yang sempurna. Nah, ketika orang saya menyimpulkan dari apa yang disampaikan
Bu Tini tadi bahwa semakin kita banyak belajar, sebetulnya lingkaran itu semakin kita buka lebih besar, tetapi pada saat yang sama kita juga menyadari masih banyak lingkaran sekat-sekat yang masih belum terbuka. Ya, apalagi kita menyadari bahwa Saya ya gimana Bu Tini? saya sampai pada sebuah statement begini, semakin saya belajar, saya semakin tahu semakin banyak yang saya tidak tahu. Iya. Dan memang sebetulnya orang yang belajar itu adalah ketika dia menemukan dirinya banyak tidak tahu. Kalau dia mendapati dirinya banyak tahu, mungkin belajarnya sedikit itu. Itu faktanya. Ya, itu faktanya yang dan memang itu tidak bisa dipungkiri. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, sulit bagi kita untuk bisa menerapkan itu kepada pribadi-pribadi yang mau potong kompas itu tadi. Ya. Karena prosesnya pasti pendek sekali. Saya tidak berbicara tentang gelar abal-abal, tidak. Kita tidak itu privilege-nya orang lah untuk mau ya kayak warta jemaat kan ada tulisan di bawah kan untuk kalangan sendiri. Nah, itu kan berarti ya udah urusan dia itu. Kita nggak usah jangan Pak Dinabias jangan komentari warta jemaatnya Om Roni Wawor itu untuk kalangan sendiri, udah biarin aja situ. Untuk warta jemaatnya Kang Dadang jangan dikomentarin, itu punya dia gitu loh, kalangan sendiri. Gelar itu juga ya kalau bisa dipakai untuk kalangan bersama ya puji Tuhan, kalau untuk ternyata untuk kalangan sendiri pun kita harus menghormati. Tetapi yang perlu disayangkan adalah waktu berprosesnya itu mustahil menghasilkan sesuatu yang lebih berkilau kan. Kalau gosok emas itu kan ya 5 menit digosok sama 10 menit digosok kan beda. Ya. Gosoknya juga harus benar. Kalau udah benar ya 5 menit dengan 10 menit pasti beda. Tambah 30 menit lebih beda lagi, ya. Dulu kan sempat tuh ya zaman akik gitu, semua bapak-bapak senang banget gosek-gosek jarinya ke celana gitu kan supaya pas dilihat ya masih buram juga. Nah, ya itu pasti akan ada proses. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sebetulnya kembali lagi karena muara segala usaha kita adalah kepada pelayanan itu tadi. Ya, saya kebetulan ada di pendidikan agama Kristen. Saya selalu menekankan kepada mahasiswa bahwa jangan pernah berpikir menjadi guru atau dosen yang hebat. Ya, biar saja itu orang teologi, saya bilang begitu, karena saya orang Pak. Karena orang teologi hebat kan, berapologet di depan orang, berkhotbah, bahasa Yunaninya ini, bahasa Ibraninya ini, jemaatnya semakin melongo, semakin hebat gitu kan. Semakin kagum sama pengkhotbahnya itu berarti makin hebat. Nah, kita sebagai guru pendidik nggak begitu, saya bilang. Ya. Kita harus jadi guru atau dosen yang menghebatkan peserta didik, itu baru tercapai tujuannya. Nah, tidak sedikit orang berpendidikan, ya, mengambil jalur pendidikan mungkin untuk menghebatkan diri. Nilai jualnya pasti meningkat, ya. Beda dong kalau STH kan dengan MTH, apalagi kalau udah pakai DR beda itunya, apa namanya, tarifnya juga beda. Tapi untungnya saya tidak dipengaruhi gelar, itu tarif saya tuh. Iya, karena jemaat di tempat saya juga semua rata-rata sudah lansia. Saya selalu jadi pendeta muda di tempat saya, walaupun baru dilantik kemarin itu. Jadi pendeta T belakangnya. Pak Frans Manurung bilang, kemana aja baru jadi pendeta. Ya nggak apa-apa, tapi di tempat saya masih tetap pendeta muda karena jemaatnya tua-tua semua. Nah, bagaimana mengimplementasikan pengetahuan kita yang seabrek-abrek, ya, setiap hari berkecimpung dengan
tulisannya mahasiswa, mereview artikel jurnal, berusaha membangun konsep-konsep dalam bahasa-bahasa yang mungkin konsepnya jadi jargon buat jemaat atau orang-orang yang kita layani. Nah, bagaimana kita bisa mengimplementasikan proses yang kita alami, proses yang kita capai, bagaimana kita. Ada juga sih, jangan sampai juga kita seperti orang belajar karate, ban putih, ban kuning, dan 1 dan 2 dan lain-lain, begitu berantem jambak-jambakan juga kan, nggak lucu juga. Ya Kang Dadang, gimana Kang Dadang? Beliau ini kan MTH, ya MTH ya Kang Dadang ya? Naon, MTLR ah. Kita udah belajar banyak, nanti begitu bergulat dengan jemaat ya udah jambak-jambakan aja, ilmunya hilang semua. Gimana Kang Dadang? Yang lain dulu atuh. Yang lain dulu. Itu sih tadi coba mana Angel, tadi ada Angel? Iya, itu tadi saya mau tadi udah ngomong ya. Oh, dia kasih gambar singa ya. Nah itu Angel suruh ngomong dulu lah. Oke. Bu Angel. Bu Angel ini MD kan ya? MD mah gua, Mas Dadang. Oh, Mas Dadang. Ngomong apa? Ya, gimana itu tadi yang saya bilang? Oke, sebelumnya ini Tante Angel ini. Oh, Tante. Oh iya dong. Angel dong. Angel. Yes. Oke. Selain SAB kuliah nggak? Sekolah nggak lagi? Atau sebelumnya? Sampai sekarang sekolah itu masih di SD. Ya? Sekolah. Oke. Saya guru, Pak. Saya ibu guru. Bu guru berarti SPD? PAK. PAK, oke. Nah, berarti kan melalui sebuah proses pendidikan, ya kan? Tapi bukan cuma guru kan? Ibu gembala juga nggak? Oh iya, ibu gembala nomor 1. Oh iya. Nah, bagaimana? Ada nggak impact-nya, dampaknya dari proses pendidikan, lalu bagaimana di dalam pelayanan? Apa ya? Melayani itu kan, kalau kita sekolah Alkitab, terus kita jadi pengerja, sekolah Alkitab lagi, jadi pengerja lagi, sedikit banyak kan tempat kita jadi pengerja itu mempengaruhi pola pikir kita, ya kan? Kebetulan saya itu praktek di Om Samuel Jianto, Om Nomande. Mereka kan orang-orang yang open minded gitu kan. Jadi mereka sendiri yang mendorong saya untuk jangan stop di situ. Ada waktu kuliah, ada kesempatan kuliah. Nah, kebetulan juga waktu itu salah satu jemaat GPD Rungkut ini yang punya sekolah, bukan punya, jadi salah satu jemaat GPD Rungkut tuh keluarga Mas Pion. Jadi mereka butuh guru agama, terus mereka bilang, tapi guru agamanya harus bisa bahasa Inggris gitu. Tapi saya juga nggak bisa-bisa banget gitu loh. Sampai sekarang pun ya nggak banget gitu ya. Padahal mereka bilangnya ngai juga pakai gitu ya. Iya. jadi apa ya? Life learning lah ya. Kalau kita butuh, Tuhan pasti buka jalan ya. Dan kalau di tempat kita memang harus seperti itu, pasti ada jalan. Tapi di balik semua itu saya tuh berpikir kalau sekarang itu ya, apalagi pandemi seperti ini ya, saya nggak pernah, cuma saya berpikir lebih banyak action tuh lebih baik kayaknya ya, lebih banyak berdoa. Saya itu sering, kalau saya dengar, ini saya, kalau saya dengar khotbah, saya kan tulis tadi tuh di daerah saya itu ada GPDI gitu kan ya. Kalau saya dengar pendeta-pendeta GPDI khotbah gitu ya, dia berdoa. Ya kalau saya sebutkan nama-nama yang saya kasihi, Om Henry, Om Markus, ya kan, guru-guru kita ya. Kalau mereka khotbah itu sebenarnya kesan teologia itu tidak ada sama sekali. Karena mereka khotbah itu dari dasar hati dan pengalaman.
tetapi menyentuh itu sampai di sumsum itu kena gitu loh. Dan itu membuat saya berpikir belajar sih bagus. Cuman kalau no action itu percuma gitu loh. Jadi kalau kita belajar, kita punya teori, kita punya apa kayak gitu. Tapi kalau ada action, buat apa gitu kan? Albert Einstein kan bilang, cukup teori 1% untuk membuat 99% praktek itu berhasil. Dan saya pikir sekolah Alkitab kelas 1-2 itu sudah lebih dari cukup loh. Saya ngajar pertama di International School itu pakai ijazah sekolah Alkitab. Dan itu diakui loh. Sekolah Alkitab loh itu. Sekolah Alkitab SAB angkatan 4547. Jadi waktu saya diwawancara ditanya, ini sekolah apa Bu? Gitu. Oh ini sekolahnya pendeta. Kalau orang Pantai Kosta itu, sekolah pendeta itu harus ke sini. Oh gitu ya? Iya gitu. Dan sampai sekarang itu diakui gitu. Jadi saya bangga gitu lulusan GPDI gitu. Bahkan waktu saya lulus STII gitu ya, waktu saya ngambil S2 lulus STII itu, saya itu sempat bertengkar sama salah satu dosen yang ahli eskatologi. Waktu dia suruh saya, karena dia tahu saya GPDI yang ngotot dengan doktrinnya Om Hani Mande ya, yang 3,5 tahun itu ya, dia suruh saya, ini Pak Jo ini terkenal di STI. Angel tolong, Bu Angel tolong, saya enggak minta banyak-banyak Bu, gitu. Ibu tesisnya itu, saya tesis itu hampir berapa ratus halaman, lebih pokoknya. Saya enggak mau baca tesisnya Ibu. Tolong Bu jelasin ke saya eskatologi. Tak jelasin punyanya Om Hani Mande. Dia marah ke saya, dia pukul meja. Ibu ya, sudah S2 bersama kita, masa pakai kuno. Saya bilang kayak gini, Pak, maaf ya Pak ya. Saya sekolah teologi bukan untuk apa-apa kok Pak. Saya sekolah teologi hanya untuk memperluas pemikiran saya. Tapi yang saya percaya ini Pak, saya belajar dari Bapak, tapi saya tidak percaya Pak. Yang saya percaya punyanya Om Hani Mande Pak. Waduh, tahu enggak? Waktu saya lihat hasil akhir saya itu dikasih nilai sama dia cuma 7, dosen yang lain itu kasih saya 9,9. Saya datang ke dia, Pak, Bapak ya, harusnya Bapak itu bangga dong kalau doktrinnya Bapak dipelajari orang lain, tapi orang lain tetap bangga dengan doktrin yang lain, harusnya bangga dong Pak gitu. Oh gitu ya, dirubah, sungguhan, dirubah. Terus saya lihat, wih lumayan juga nilai saya gitu. Jadi apa ya? Boleh sekolah kalau ada kesempatan, boleh ambil seminar-seminar, tapi yang terpenting itu Tuhan lihat hati kayaknya ya, Tuhan lihat hati. Sampai hari ini kalau kami merintis ya dan merintih gitu ya di Surabaya itu merintih loh saudara-saudara. Itu cuma karena Tuhan loh, dan cuma karena doa. Saya tuh tidak pernah pakai itu gelar-gelar saya itu dimanapun kalau saya berada itu kecuali dituntut ya, kecuali dituntut. Apa namanya, Bu Angel gelarnya apa? Itu baru saya tulis. Saya pun enggak hafal, beneran. Saya itu gelarnya, maaf ya, lumayan banyak. Saya enggak hafal cara tulis gelar saya. Jadi di handphone saya itu saya tulis teks, saya tulis gelar saya itu. Tapi kalau disuruh tulis manual lagi, saya enggak hafal. Saya cuma tulis nama saya Engel, Pak, gitu. Cukup gitu. Oh pendeta, oh ya pendeta saya enggak lupa. Jadi kayak apa ya? Masa pandemi ini tuh saya enggak bilang gelar itu enggak penting. Tapi Tuhan sedang lihat hati kita kok. Kalau hati kita sungguh-sungguh untuk Tuhan, Tuhan lengkapi. Dulu di angkatan 45 saya enggak bisa main gitar. Beneran. Sekarang saya punya klub gitar. Wah, hebat kan? Itu cuma karena Tuhan loh. Karena Tuhan. Kalau kita pakai teori itu enggak ada apa-apanya sih ya. Kalau saya sih. Jadi saya berpikir lebih baik lihat Tuhan lah ya. Tuhan, saya mau melayani anak-anak. Kasih saya kemampuan, dikasih sama Tuhan. Beneran. Tuhan, saya sedang ada ketemu jemaat yang kerasukan setan. Tuhan kasih hikmat loh. Mana yang kerasukan setan, mana yang sakit hati. Padahal saya enggak punya teori-teori tentang kerasukan setan. Nah, jadi kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pasti lengkapi. Cuman jangan jadi hamba Tuhan yang malas gitu aja lah ya. Jangan malas. Selama kita masih ada kesempatan, gunakan semuanya untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang lengkapi beneran. Nanti Tuhan yang lengkapi. Dulu saya tidak bisa bahasa Inggris. Sekarang kan belum bagus-bagus banget juga. Cuman kalau ngajar saya ya sudah full bahasa Inggris gitu. Ya karena Tuhan aja gitu. Sastra Inggris saya tidak punya. Jadi kalau apa namanya? Kalau kita sungguh-sungguh Tuhan pakai kok. Siapapun gitu.
Kapan? Ya terserah Tuhan. Bagaimana? Ya caranya Tuhan. Teorinya apa? Ya enggak ada. Ya apa? Ya berdoa. Gitu aja. Cukup ya Pak? Banyak ya? Mantap. GPDI saya Pak, GPDI. Ini GPDI Pak. Ya, ya sebetulnya ini paling menarik ya. Banyak orang punya konsep ketika dia sudah sekolah sampai esteller begitu ya, cara pelayanan juga pakai esteller itu kan. Jadi itu. ya ini ini jadi indikasi bahwa enggak juga bisa kehilangan apa ya. Ya intinya sih begini, kalau saya mendengarkan Bu Engel ini kan Engel Pak, Engel ya. Angel sudah Pak, Angel. Angel. Asli saya Engel, bukan Angel. Nanti kalau Angel nanti Angel dikandani, saya di Jawa Pak. Wangel Pol. Ya, jadi kalau kita dengar apa yang disampaikan beliau ini, dia nggak mau nggak mau berhenti walaupun tetap mengisyaratkan bahwa inti dari semua pergerakannya tetap kepada Tuhan ya. Nah ini memang yang sering sekali sulit untuk untuk dijadikan rantai yang tetap sambung menyambung antara kapan kita menggunakan effort kita, usaha kita, lalu dengan dengan pengetahuan kita, upaya kita untuk menambah pengetahuan. Ya juga jangan bilang ya udah saya mengandalkan Tuhan ya. Nah ini ada tadi bagian saya dulu nggak bisa main gitar loh, ini karena Tuhan. Bohong, kalau nggak ada gitar kan nggak bisa main gitar, betul nggak? Nah kalau nggak lecet-lecet itu jari kan juga nggak pernah bisa main gitar. Iya kan berarti ada usaha juga, betul kan? Nggak ya, mungkin penggabungan sih sebenarnya Pak. Iya nggak mungkin Om Roni Wawor terus bisa bilang begini. Bagaimana kita mengembangkan diri. Om Roni Wawor bilang gini, puji Tuhan ini semua karena kemurahan Tuhan saya bisa niup saksofon gitu kan. Tuh enggak gitu. Saya karena begitu niup waktu di Semarang saya belajar tiup saksofon, bunyinya kayak pintu nggak diminyakin. Habis itu saya berhenti. Betul Om Andreas. Iya, saya niup kok bunyinya kayak pintu nggak diminyakin bertahun-tahun. Nah, saya sakit hati sama suara itu, saya berhenti. Saya main biola sama suaranya mirip, sampai sekarang nggak bisa karena saya berhenti. Tapi kalau mungkin saya bertahan kan pasti bisa. Oke, thank you, Bu Engel. Ya, saya sepakat bahwa setinggi apapun ilmu kita, karena ada ilmu yang lebih pamungkas, ya walaupun tetap di dalam praktek sehari-hari Tuhan tentu izinkan dong kita pakai ilmu yang kita pelajari ya kan. Bezalel Aholiab itu kan juga diurapi Tuhan, tapi jangan salah dia adalah ahli di bidangnya ya. Kenapa tidak Harun yang dipilih? Kenapa tidak Musa yang dipilih? Kenapa muncul nama yang dua orang itu? Karena memang dia ahli di bidang pertukangan peralatan yang dibutuhkan itu, kan seperti itu. Saya kalau Tuhan bilang, Tuhan berikan saya kemampuan untuk ngajar di TK, saya nggak mau, ya kan? Saya nggak mau. Kecuali Tuhan paksa ya itu lain soal. Tapi kalau ya sama aja lah jadi gembala juga saya kan nggak mau. Itu membatasi kuasa Tuhan namanya Pak. Ya, ya kalau dia udah bilang harus ya apa boleh buat ya nunduk aja kita. Jadi gembala kan juga nggak mau sebetulnya. Ada jemaat mati disuruh mandiin jemaat, ayo gimana? Loh kalau mandiin jemaat saya semangat, waktu jadi pengerja saya semangat. Saya main-mainin lagi dia. Begitu dia mandiin tangannya rupanya masih bergerak begini, saya tepok. Nah, sorry. Jangan bikin kaget saya dong. Sudah saya layanin kok masih udah mati aja masih ngelawan, saya bilang begitu. Tapi kalau untuk jadi gembala saya takut. Saya takut, terus terang saya takut. Tapi karena Tuhan suruh ya apa boleh buat, seperti itu. Ya. Jadi memang ini perlu kecerdasan rohani, perlu kecerdasan spiritual buat kita ketika kita diperhadapkan dengan kemampuan akademis, kemampuan pengetahuan yang luas, lalu kapan kita harus mengiris itu dengan sentuhan yang
sangat rohani itu sekali ya. Nah, oke, ini orang SAB yang sekolah sampai S2. Sekarang kita mau nanya yang nggak sekolah setelah SAB. Monggo, Bu. Mana? Mami. Biasanya kan dipanggil Mami. Mana maminya? Menghilang kah? Oma. Oh, Oma. Nah, Mami Winarsa itu maksudnya. Iya. Monggo, Mami. Sebab semuanya manggil Mami. Ya, masa manggil lu Mami juga? Ah, jangan tuh. Oh. Ya, Mbok, silakan, Mbok. Lebih nggak enak kan. Ya, ini kan juga Bu Guru yang tidak sekolah lanjut ya. Tapi apakah sebelum SAB pernah sekolah? Di unmute dulu, Bu Winarsi. Nggak usah grogi. Di unmute dulu. Oh, kan? Di unmute dulu. Tim hijau gitu. Nah, Pak, ya. sebelum SAB saya S3, SD SMP Semea. Oh. Ya, lulus SMA, lulus Semea ya, Iya. lulus Semea, sekarang SMK. Lulus SMA, kerja 1 tahun, sekolah Alkitab ke Peji. Ibu Gembala saya bilang gini, enak saja kamu mau sekolah Alkitab, kerja dulu. Saya bilang, saya anak satu-satunya, saya tidak ada saudara. Orang tua saya cukup, saya bilang, orang desa ya nggak kaya amat gitu. Dari kecil sudah terinspirasi gitu ya dengan Ibu Gembala saya. Ibu Gembala saya itu Ibu Pendeta Irene Herminia Haryadi. Mungkin angkatan 30 atau berapa, beliau itu guru ya bahasa Ibrani di SAB. Itu mendorong saya untuk ingin seperti beliau gitu. Tapi waktu saya Semea kelas 2, beliau dipanggil Tuhan karena sakit. Nah, saya tidak putus asa sih sebenarnya lulus SMA menghadap ke Ibu Gembala. Adiknya ada adik dari Ibu Gembala yang saya sudah meninggal kan diangkat jadi gembala. Seperti itu tadi ucapannya. Enak aja kamu mau melayani, kamu kerja dulu. Akhirnya saya praktekkan, saya kerja hanya setahun, saya kembali pulang. Tante saya sudah kerja, sudah cukup, saya mau ke SAB. Berangkat sendiri, jual kalung. Mau ke SAB itu. Modalnya itu. Nah, setelah ya mengikuti praktek lah ya. Kelas 1 lolos di Banyuwangi, di daerah lah, di Sarongan. Lolos. Kelas 2 angkatan 45 praktek di MD yang saat itu ya bangga sedikit lah. Nyanyi enggak bisa, khotbah enggak bisa, masak enggak bisa. Dipilih jadi pengerja di Pak Sumaryanto. Ya tugas saya hanya buka tutup pintu kalau ada tamu dah. Kalau teman-teman rekan-rekan pengerja itu diberi tugas ya saya hanya berdoa saja gitu. Betul. Jadi intinya dalam pengabdian itu ya saya lakukan aja yang jadi bagian saya. Selesai praktek, ketemu jodoh kan, nikah. Sudah. Nikah 2002, 2004 suami saya sudah diangkat gembala. Sudah jadi gembala. 2007 saya diminta, waktu itu kan saya aktif di komite ya, jadi saya tetap orang GPDI ya. Saya komite di JBPK, punya GKJW di Mojokerto itu ada JBPK yang besar. Anak saya TK waktu itu, anak saya lahir tahun 2002 ya. Saya melayani komite di TK Kristen. Nah di sebelah itu ada TK Telkom, butuh guru agama. Ceritanya awalnya dari sini ya Pak ya. Jadi butuh guru agama, muridnya hanya 3, murid TK. Saya bilang, Ibu kepala sekolah saya itu gini, Ibu pasti bisa karena Ibu adalah Ibu Gembala. Oke, anak TK kok saya ajak nyanyi, saya gambar burung, keluar no ayat Matius, ya kan? Setelah itu saya dikenal lagi SD anak saya kelas 2 SD, kelas 1 belum ada guru agama.
kelas 2 memberanikan diri untuk ke SD itu dengan wali murid. Pak, izinnya itu hanya menemani anak-anak sembahyang, karena mereka kan istighosah ya setiap Jumat. Saya diterima, jadi dari tahun 2007 itu sampai dengan sekarang, saya pegang SD-nya anak saya itu, sekarang anak saya sudah 17 tahun ya, sudah SMA. Kemudian berkembang di SD sebelahnya lagi, ada guru, waktu itu ada guru senior PNS, sedang berdoa gitu. Ceritanya ya ini kesaksian beliau, mencari guru agama. Nah di Mojokerto ini hanya 1-2 yang SPDK, hanya 1-2 orang. Rata-rata ya ibu gembala, bapak gembala itu guru agama di kota kami, di kabupaten kami. Nah waktu itu saya dipanggil, dicari oleh guru yang akan pensiun ini. Waktu saya menghadap saya hanya gini, Pak, saya nggak punya modal, punya saya ini loh 2 lembar SAB. Beliau menangkapnya hanya gini, ibu saya anggap ibu gembala, ibu pendeta, ibu pasti bisa lah untuk ngajar anak SD. Ibu nggak usah buka itu ijazah SAB, saya nggak ngerti, yang penting ibu pendeta. Dan sejak itu saya pegang 3 SD, ya, sampai sekarang murid yang saya pegang itu 35, dari 3 SD, 35 anak, yang TK Kristen itu saya nggak ngajar, saya hanya melayani di komite. Yang di TK Telkom Kota itu hanya beberapa anak itu. Jadi ya intinya pengabdian saja. Dan saya selalu ingat pesan dari ibu gembala saya, kamu sekolah, masuk STA ya, saat itu tahun-tahun 2012 ya, ada apa itu percepatan ya Pak ya, 2 tahun itu loh. Nah, saya ditanya oleh ibu gembala saya, kami masuk pelayanan kan 2004, kami kontrak rumah itu selama 8 tahun, 10 tahun. Nah, tahun 2007 kami memberanikan diri untuk beli tanah, gitu ya, beli tanah. Nah, tahun 2012 atau 2010 waktu STA ngadakan percepatan itu, ibu gembala saya ditanya, Win, masih ingat cita-citamu? Kamu mau seperti Tante Irene, mau jadi guru di SAB? Oh masih Tante. Kamu mau sekolah? Mau. Kamu punya uang berapa? Saya punya uang sekian juta. Kamu bawa ya ke STA ya. Selanjutnya nanti pakai iman. Saat itu jawaban saya gini, Tante maaf, untuk kali ini cita-cita saya pending. Uangnya saya mau belikan tanah, saya mau semen, saya mau bangun gereja. Enggak, bukan bangun gereja, saya bangun tempat tinggal dah. Ya, kami di perumahan itu tanah itu mahal ya. Jangankan 1 tahun naik, 1 bulan itu harga bisa naik. Jadi saat itu cita-cita saya terpending untuk masuk teologi itu ya, saya pengen punya tempat tinggal dah gitu. Jadi sampai dengan sekarang, yang saya posting di Facebook itu ya begitulah saya gitu. Saya memang SAB saja gitu. Belum tercapai itu untuk ambil teologi. Suami saya sempat ambil, saya baca bukunya saya bingung. Saya orangnya ini termasuk suka belajar ya. Tadi yang saya diberkati dengan Pak Denavias itu, ya punya kemauan belajar, ya sekalipun tidak bisa menempuh, tidak ada kesempatan itu. Saya mungkin termasuk orang yang suka membaca daripada beli make up. Kelihatan. Kelihatan ya. Beda dengan Iya, benar. Kalau Om Kaja beda lagi dia, beli make up sama beli makanan. Yo, lain kali kalau Pak Andreas, lain kali kalau buku saya jadi, saya pamerin juga kayak Pak Andreas gitu. Buku saya banyak gitu. Tapi entah berapa lembar yang dibaca, itu intinya. Jadi pengabdian ya. Jadi kembali ke ibu gembala saya ya, motivator saya gini. Kamu kalau nggak ngambil teologi, kamu nggak dihargai orang. Itu betul. Minder, iya. Ya, kalau ngumpul misalnya ada pertemuan guru-guru, saya siapa? Saya enggak punya pendidikan itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya hamba, saya melayani saja. Nah, dari 3 sekolah itu kan ada yang tanya ya, sorry ya, ini bicara pelayanan ya. Kita enggak bicara uang gitu. Ada yang gini, kamu dibayar berapa? Tuh aku enggak sekolah, saya disebut guru itu loh, anugerah buat saya. Kan ada uang transport gitu ya. 1 sekolah kasih transport. 2 sekolah tidak ada. Memang pengabdian. Beberapa hari yang lalu, Bapak Kepala Sekolah di salah satu SD yang saya layani,
intinya gini, minta maaf loh. Selama ini ibu ini enggak dapat apa-apa dari sekolah ini. Ibu ini guru loh. Jadi Pak, saya melayani saja. Saya enggak ngerti, saya enggak paham apa yang ibu bilang melayani itu apa. Bu, mulai sekarang ibu tanda tangan ya, ibu dapat transport sekian ratus ribu. Oh haleluya. Pas anak saya butuh uang untuk seragam sekolah masuk SMA. Aduh maaf. Ya pengabdian gitu, pengabdian kita tetap ingat apa? SAB punya lah ya hamba, siapa suruh kau sekolah Alkitab, siapa suruh kamu melayani gitu. Jadi ya sementara ini ya cita-cita saya terpending ya sudah saya jadi ibu gembala. Saya pernah stres Pak Andreas, Bapak-bapak semua. Saya pernah stres antara masuk STA atau jadi ibu gembala saja gitu. Satu kali saya memberanikan diri bertanya ke salah satu guru di SAB. Saya rahasiakan ya. Saya bilang, "Tante, saya stres. Tolong jawab iya apa tidak. Saya masuk STA atau saya jadi gembala saja." Jawabannya itu di luar dugaan saya. Padahal saya itu berharap Bu Guru ini menjawab saya, memotivasi saya. Tapi jawabannya gini, "Sudahlah Wiwin, wis jadi ibu gembala cukup buat kamu. Wis, sudah jadi ibu gembala saja, tempatmu di situ." Lega dah, gitu. Ya begitu, jadi saya pede-pedean aja itu posting di Facebook, anak-anak murid, ya begitu. Yang saya bisa ajarkan ya memang di tingkat SD. Pernah diminta untuk ngajar SMP, saya memang tidak mampu. Saya sudah tidak mampu gitu, karena waktunya harus berbagi waktu. Dan ini tidak kuat gitu, baca yang lebih lagi sudah bingung ini. Jadi kayak Pak D dan Nafias tadi, sudah mulai mikirkan anak mau kuliah gitu. Ya, terima kasih Pak D. Maaf ya berantakan. Oke, enggak apa-apa. Ya. Jadi memang teman-teman kita bisa lihat ya bahwa ini sebetulnya pendidikan yang paling penting itu sebetulnya pendidikan alamiah yang kita dapatkan dari Allah lah. Kita tidak mungkin menghilangkan itu karena kan dia adalah Bapak mana yang mengasihi anaknya dan tidak mengajar anaknya kan itu yang saya pahami mengenai Allah kita. Nah, ini karena waktunya sudah mau jam 9, jadi saya sebenarnya kalau mau dilanjutin nih masih ada Tante Selvi, Tante Hana, Tante Silviani, ya, ada Om Edu juga yang harusnya masih kita dengarkan, tapi karena waktunya terbatas. Nah, apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari diskusi kita? Memang ada sebagian kita yang diizinkan Tuhan untuk sampai studi di secara formal di dunia akademis, ya. Tetapi kembali lagi adalah bahwa apakah pendidikan yang kita alami itu membangun kita menjadi pribadi yang siap untuk melayani, karena setinggi apapun pendidikan kita, kalau pada akhirnya kita tidak melayani, tentunya itu sudah lari dari panggilan, ya. Dan saya pikir panggilan melayani kan bukan cuma untuk orang-orang yang mau jadi pendeta, jadi gembala, jadi di mana-mana tempat kita harus melayani. Bagaimana kita menghadirkan Kristus di kehidupan orang-orang di sekitar kita. Itu yang penting. Dan menarik sekali ya kalau pada akhirnya kita bisa menemukan bahwa di dua testimoni, di dua kesaksian dari baik ini dua kesaksian yang bertolak belakang ini, dari Engel sama Bu Winarsi ini, yang satu sekolah sampai S2, yang satu tidak sekolah. Dan saya pikir keputusan tidak sekolah itu mungkin juga, kalau boleh saya katakan, itu keputusan Tuhan, ya, keputusan Tuhan bahwa ternyata bukan sekolah formal yang membuat kita cakap melayani. Bukan itu, tetapi kalau misalnya ditanya kok sekolah sampai S3, ya memang mungkin sudah arahnya Tuhan buat saya untuk harus menjadi dosen, sehingga saya harus studi sampai itu, ya. Karena sampai sekarang juga
masih terus belajar terus. Karena apa? Karena panggilan kita adalah untuk melayani. Ada yang melayani di SD, ada yang melayani khusus di jemaat. Bagi saya yang melayani di jemaat maupun di di lingkup kampus, ya saya membutuhkan jenjang pendidikan yang bergelar seperti yang saya alami. Tapi ini tidak membuat saya lebih hebat daripada, kok tiba-tiba saya mau ngomong Bu Dewi Winarsi. Ini tidak membuat saya lebih hebat dari Mami Winarsi, ya, tidak membuat saya lebih hebat bahkan dari barangkali mahasiswa saya sekalipun, saya tidak menjadikan saya lebih hebat dari dia. Ya. Bagaimana kita bisa mensinkronkan pendidikan, ya. Dan tentunya sebetulnya kalau saya boleh sampaikan dan tidak berlebihan, bukan karena kita semua lulusan SAB, ya, tetapi pendidikan yang kita alami itu harusnya mulai dari ketika kita ada di asrama itu, ya. Pendidikan diproses menjadi orang yang bisa melihat hidup sebagaimana mestinya, lalu kita menyikapi, lalu mungkin ada yang melanjutkan dengan studi di pendidikan tinggi, lalu itu bisa diimplementasikan di dalam pelayanan masing-masing, seperti itu, ya. Dan harapan kita adalah bahwa apapun jenjang pendidikan formal kita, ya, kalau ada ya bagus, karena itu bisa bikin, paling enggak bikin tetangga takut lah, ya. Oh, ya kan, paling enggak. Kan begitu tadi kesaksiannya kan beberapa bisa membuat lebih percaya diri gitu kan. Bayangin kayak Tante Angel ini kan bisa memasang foto singa begitu. Kan orang juga bisa takut. Ya bisa dihormati lah. Saya juga dulu begitu, ketika saya bilang, udahlah nggak usah sarjana lah. Saya nggak usah sarjana. Ibu saya bilang, nanti kau pelayanan nggak dihargai. Gitu kan, nggak dihargai. Nggak apa-apa nggak dihargai. Tapi akhirnya saya sarjana juga karena diancam. Kalau kau nggak sarjana umur 40, mama mati aja katanya. Ya sudahlah. Apa boleh buat, daripada jadi anak durhaka gara-gara nggak sarjana kan. Ya kan, kalau durhaka gara-gara orang kaya terus lupa sama emak, durhaka masih enak. Ini durhaka karena nggak sarjana, nggak kelar-kelar. Dia saya kuliah dari tahun 92 sampai 2012 nggak kelar-kelar. Itu kan menimbulkan duka di hati ibu saya. Ancamannya begitu. Ya tapi itu juga jebakan Tuhan lah buat saya. Buat saya itu, ya saya menyebutnya jebakan Tuhan, karena memang Tuhan mau bawa saya ke satu tempat yang mungkin tidak cocok, tidak fit buat abang saya yang sampai sekarang dia jadi gembala dan dia dipakai Tuhan walaupun cuma SAB. Ya, kami berdua bersaudara, dia tidak ada sekolah sama sekali, tidak ada studi apapun, bahkan SMA-nya pun persamaan. Nah, ini lebih hebat lagi ya. Lulus SMA persamaan, lalu sekolah Alkitab SAB. Jadi ketika saya bilang, Bang, lu sekolah S1 lah, biar keren dikit. Kepala gue mau pecah kalau belajar begitu. Udahlah biarin anak-anak aja lah yang jadi sarjana, ya. Dan ternyata Tuhan pakai juga. Nah, sini saya bisa menyimpulkan bahwa baik Ibu Engel dengan Ibu Winarsi ternyata sama-sama dipakai juga mengajar di SD, walaupun yang satu nggak kuliah, yang satu sampai di S2. Tetapi saya percaya bahwa pendidikan yang dilalui itu pasti ada apa ya, kita terlalu pantekosta kali kalau ngomong begini. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan lah di situ. Tapi kalau saya mau simpulkan nih gini, maksudnya dari pengalaman-pengalaman kita ya, kalau Tuhan izinkan kita, itu kan berarti Tuhan membawa kita pada satu masa di mana Tuhan akan memakai kita gitu. Karena saya juga dengar dari rekan-rekan yang ada tadi di sini ya, menempuh pendidikan juga kemudian karena terkondisikan, bukan karena satu niat, hal ya. gitu ya. Bukan karena Iya niat. gitu. Jadi mau tidak mau akhirnya juga terkondisikan pada kondisi tersebut gitu.
Jadi ya kalau memang ada kesempatan dan memang Tuhan buka jalan, itu melengkapi kita di dalam pelayanan, dan kondisi itu justru membuat kita semakin bisa menyadari diri kita bahwa kalaupun memang Tuhan tempatkan dan perlengkapi kita, maka kita bisa melayani itu bukan karena ilmunya, tapi karena ilmu itu melengkapi, hanya melengkapi kita, bukan sesuatu yang membawa sebuah membuat kita merasa lebih dari yang lain, bukan. Tapi apa yang Tuhan perlengkapi kepada kita itu membuat kita jauh lebih baik di dalam pelayanan. Itu saja. Terima kasih. Dan semoga apa yang Tuhan tetapkan pada diri kita masing-masing kita bisa respon. Kalau memang harus sekolah, ya sekolah lah. Kalau memang tidak perlu sekolah, ya tidak perlu dipaksakan juga. Pasti kita, yang penting memang adalah kepekaan kita ya. Apakah Tuhan mau saya ke kanan atau mau ke kiri? Kalau Tuhan bilang ke kanan, lalu kita memaksakan ke kiri, saya khawatir akan seperti beberapa teman yang kepingin punya gelar, walaupun padahal Tuhan tidak perlu, untuk memakai dia tidak perlu gelar itu. Ya, kan lebih enak ya, Bu Winarsi dipakai Tuhan nggak pakai gelar. Saya tunggu sekolah dulu bertahun-tahun, udah jenggotan begini, baru dipakai Tuhan, itu kan nggak enak gitu loh. Bayangin Bu Mami Winarsi, bayangin saya baru dilantik jadi PDT tahun 2021. Ya, Tuhan, haleluya. Iya kan? Haleluya. Prosesnya lama gitu, panjang banget gitu kan. Sementara yang lain baru tahun 2000-an berapa, 2011 sudah jadi PDT ya kan, sudah jadi pengurus di MD dan seterusnya gitu loh. Ya itu jalur mereka, kita nggak perlu pusingkan ya kan, sehingga membuat saya harus merasa lebih hebat dari Kang Dadang karena dia di depannya PS, kalau saya depannya DR gitu kan. Kalau saya ingat saya sih PS Persatuan Sepak Bola, tapi sekarang pendeta-pendeta sudah pada pakai PS semua kan. Ada PS Sleman, PSSI gitu. Oke, ya menarik sekali pembicaraan kita, dan terus terang saya kenapa saya lebih suka begini, saya juga mau mendapatkan gambaran pandangan dari kita semua untuk kita bisa melihat bahwa kepala kita kan pasti beda-beda ya. Kepala kita beda-beda, cara pandang kita beda-beda. Justru ini adalah sebuah proses pendidikan buat kita juga untuk bisa melihat keberwarnaan ya. Kalau tadi Om Roni Wawor bilang saya harus keluar, Bu Agustini bilang saya harus keluar untuk bisa melihat warna yang berbeda. Tapi sebenarnya kita juga di dalam ini juga kita bisa melihat ada warna yang berbeda juga. Dan ini adalah proses pendidikan gratis yang Tuhan kasih buat kita, ketimbang kita memikirkan jenjang pendidikan formal yang mungkin prestisius barangkali bagi beberapa orang. Ya puji Tuhan kalau dipersempatkan. Ya, saya terus terang S1, S2, S3 saya tidak keluar biaya gitu loh. Jadi ya itu juga jalan Tuhan, karena dijebak juga kan. Mau ujian nggak punya biaya, ujian terakhir S3 nggak punya biaya. Sama seperti Bu Winarsi tadi, pilihannya mau bayar ujian atau bayar kontrak pastori gitu. Ya saya bilang ya nggak jadi dokter nggak apa-apa, nggak bayar kontrakan saya diusir kan begitu. Ya mendingan bayar uang kontrakan. Puji Tuhan waktu itu terjadi pertengkaran antara pimpinan sekolah. Yang imbasnya adalah saya harus maju ujian. Nggak usah bayar sebanyak yang seharusnya. Cukup bayar 5 juta. Tanya, ada? 5 juta ada Pak? Maju. Nah, udah kan. Jadi dokter pun makanya waktu itu saya memposting waktu habis wisuda, saya bilang rezeki anak soleh. Sebagian orang berpikir bahwa saya sekolahnya asal-asalan. Enggak, saya sekolah S3 4 tahun. Ya. Sekolah S3 itu 4 tahun, dan kalau saya bilang rezeki anak soleh karena Pak Ketua dan Pak Waketnya berantem. Saya dikasih opsi maju walaupun tidak membayar sepenuh yang seharusnya. Kan lumayan.
ya harus bayar 15 juta jadi 5 juta. Uang kontrakan tetap terbayar, gelar tetap tercapai. Dan ternyata juga kalau saya hitung-hitung ternyata kenapa Tuhan izinkan saya dapatkan gelar itu pada tahun 2018, karena ternyata terjadi peralihan STT, dan saya melihat bahwa campur tangan Tuhan itu memang begitu ajaib ya, begitu ajaib sehingga oh ternyata saya harus begini saat ini. Nah mungkin itu yang saya bisa share, dan dari pengalaman-pengalaman teman-teman juga kita bisa melihat bahwa kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih, baik itu lewat formal ataupun non formal, ataupun mungkin kita tidak punya kesempatan sama sekali di jalur pendidikan formal, tetapi percayalah proses pendidikan Tuhan itu tetap ada. Yang jadi persoalan adalah apakah kita cukup peka di dalam menangkap itu, menangkap proses itu, sehingga kita menjadi sesuai dengan bentuk yang Tuhan kehendaki. Saya rasa demikian diskusi kita malam ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Ya, mohon maaf bagi yang tidak sempat. Ya, Om Martin Site saya mau dengerin sebetulnya tadi. Ya, lalu mana tadi Om Edo sudah keluar ya. Tuh sudah ada jam doa, pray ya kan. Mari saya kembalikan kepada Bro Yusak. Ya, terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang sudah join pada malam hari ini. Biarlah diskusi ini sekali lagi boleh menambah wawasan kita. Ya, tidak ada yang salah dalam teman-teman semua menyampaikan pandangan, karena ini adalah sebuah diskusi dan kami menghargai buat kalian semuanya waktu yang sudah dicurahkan pada malam hari ini. Ya, untuk menutup acara diskusi malam hari ini, saya karena Om Martin Sihite nggak dapat bagian, nah kita kasih bagian beliau untuk tutup dalam doa saja. Mari Bro Martin Sihite berdoa buat kita pada malam hari ini, menutup diskusi kita pada malam hari ini. Kita foto dulu, Om. Oh iya, sudah ada fotonya, nanti saya... Ayo foto dulu, silakan tunjukkan wajah kalian. Saya tunjuk wajah sudah foto, Pak Andreas. Habis nggak mau ngolin. Loh kan. Nah, ayo tongolin. Ayo. Iya, oke ya. Aku akan foto satu kali ya. Dulu Roni Wawor, oh, enggak ada. Oke ya, saya foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, silakan Bro Martin Sihite untuk berdoa. Sebelum saya berdoa, saya sedikit komen. Ini kan obras. Nggak apa-apa ya, boleh ya? Cuma 1 menit. Apa-apa. Closing statement ya. Ini obras, makanya saya sambil nggak munculin wajah karena saya sambil tiduran obrolan santai. Tapi pembicaraan tadi serius banget gitu loh. Kayak di KPK pembicaraannya, jadi saya diem aja. Tenang Pak, saya aja sambil makan kok. Ntar yang berikutnya ngomong loh ya. Iya, awas loh. Oke, gitu aja ya. Jadi berikutnya kita lebih santai lah. Sambil kita bagi-bagi pengalaman gitu kan. Kalau bisa. Oke, itu dulu. Terima kasih. Semuanya baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata dalam sorga. Hati kami limpah dengan ucap syukur. Manakala pada malam hari ini kami dapat berbagi hati, berbagi kasih, berbagi kehidupan. Bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini kami mungkin tidak bertemu secara fisik, tapi banyak hal yang terjadi dalam pelayanan pengalaman kami pribadi. Dan itu semua baik adanya ya Tuhan. Dan itu semua luar biasa adanya. Dan Tuhan terus memberkati. Lanjutkan terus karya terbaik-Mu untuk para hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam situasi, kondisi apapun yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan beracara. Dan Engkau yang utamakan dalam setiap keadaan kami. Berikan kami sehat di masa pandemi ini. Jauhkan kami dari sakit penyakit, virus, bakteri, kuman. Apa saja ya Tuhan. Agar hidup kami terpelihara bersama dengan Tuhan.
Malam hari ini kami akan mengakhiri sharing kami dan kami akan percaya Tuhan beserta dengan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Amin. memberkati semuanya. Amin. Shalom. God bless you. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Semuanya. semuanya. Oke, thank you buat semuanya. Tuhan berkati. Yo. Thank you.